Lamine Yamal berangkat menantang laga Jornada ke-11 La Liga dengan kondisi cukup berat. Bintang muda itu baru putus dari kekasih tercintanya Nicky Nicole. Namun, bukan patah hati yang ia bawa ke Montjuic, melainkan pesan penegas. Yamal cetak 1 gol dan ia berselebrasi mencium cinta sejatinya yang belakangan ia tinggalkan, Barcelona. Fans Barca menyambut gol Yamal dengan gegap gempita. Bagi mereka, anak muda kesayangannya telah kembali ke jalur yang benar. Cinta sejati Yamal bukanlah rapper asal Argentina, melainkan klub yang sudah membesarkan namanya. Akankah gol ini jadi permulaan bahwa cinta Yamal jauh lebih besar buat Barca? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas momen kembalinya Lamine Yamal ke pelukan cinta sejatinya yakni Barcelona. Simak videonya dan bersiaplah melihat fakta bahwa Yamal telah kembali temukan jati dirinya. Barcelona seakan tak pernah berhenti memproduksi bintang-bintang masa depan sepak bola. Setelah muncul fenomena bernama Lionel Messi pada tahun 2023, sensasi lain mencuat ke permukaan. Dialah Lamine Yamal, pemain muda asli jebolan La Masia yang diorbitkan Barca pada tahun 2023 di era Xavi Hernandez. Tak butuh waktu lama bagi Yamal untuk menjadi bintang. Yamal bermain 50 kali di musim 2023-2024, mencetak 7 gol dan 9 assist di musim tersebut. Tahun berikutnya Yamal kembali mendapat kepercayaan di bawah asuhan Hansi Flick. Yamal mencetak 18 gol dan 25 assist, seturut menyumbang treble domestik untuk tim Katalan. Di level internasional, Yamal juga merupakan talenta sensasional. Performa impresifnya bersama Barca di musim 2023-2024 memberinya tiket menuju timnas Spanyol besutan Luis de la Fuente. Yamal menjadi pemain penting yang membawa La Roja juara turnamen Euro 2024, gelar Euro pertama mereka sejak tahun 2012. Di balik talentanya yang spesial, Lamine Yamal juga tak bisa jauh-jauh dari yang namanya kontroversi. Seiring kesuksesannya bersama Barca, kehidupan personal Yamal ikut disorot. Kasus pelecehan orang kerdil, liburan di kapal pesiar mewah, hingga sederet postingan di akun media sosialnya menjadi bukti bahwa Yamal adalah sosok kontroversial. Untuk seorang pemain yang masih berusia sangat muda, Yamal patut disejajarkan dengan Lionel Messi kalau berbicara soal talenta. Tapi perihal kontroversi, Yamal kerap kali disejajarkan dengan Neymar. Yamal adalah perpaduan unik antara bakat sekelas Messi tetapi kontroversi seperti Neymar. Ada sebagian orang yang mendadak menjadi menyebalkan sejak mengenal yang namanya pacaran. Lamine Yamal termasuk salah satunya. Memang, sejak sebelum pacaran, Yamal dikenal tengil, kerap membagikan ekspresi yang dianggap berlebihan dan sedikit bernada sombong di media sosial. Namun, tingkahnya makin menjadi sejak punya pacar. Yamal dekat dengan salah satu rapper dan penulis lagu terkenal asal Argentina, Nicky Nicole. Melansir Daily Mail, Yamal dikabarkan memulai hubungan percintaannya dengan Nicole pada bulan Agustus kemarin. Publik baru mengetahui hubungan keduanya setelah Yamal ikut berpesta merayakan ulang tahun ke-25 Nicole. Sejak saat itu, media sosial Yamal dipenuhi unggahan-unggahan khas seorang remaja bucin. Sederet postingan kebersamaan dengan Nicky Nicole menghias media sosial sang bintang muda. Beberapa di antaranya bahkan dianggap terlalu vulgar, terlebih mengingat status Yamal adalah seorang muslim. Tak dapat dipungkiri, semenjak berpacaran dengan Nicole, ada perubahan cukup signifikan terhadap performa Yamal di atas lapangan. Pemain yang baru saja diberi mandat mengenakan nomor keramat 10 itu semakin sering menyombongkan diri. Mulai dari unggahan sebelum final UEFA Nations League, sampai unggahan sebelum laga kontra PSG. Yamal sebelumnya memang sudah banyak dikritik, terutama karena tindakan kurang hormatnya kepada lawan. Tapi semenjak berpacaran dengan Nicky Nicole, Yamal seolah semakin berani. Ditambah dengan aktivitas luar lapangannya yang dinilai mulai kelewatan, Yamal perlahan mulai dibenci bahkan oleh segelintir fans Barca sendiri.
Kesombongan Lamine Yamal tampaknya semakin hari semakin menjadi. Hingga akhirnya El Clasico jilid pertama musim 2024-2025 memberinya pelajaran begitu berharga. Yamal kembali membuat komentar bernada kontroversial sebelum laga. Hingga akhirnya sang pemain muda harus menahan malu karena Madrid justru keluar sebagai pemenang laga. Yamal tampil dalam acara Kings League dan memberikan komentar begitu pedas untuk Real Madrid. Winger Barcelona itu menyebut Real Madrid pencuri dan perengek. Komentar yang langsung membuat darah para pemain Madrid mendidih. Kata-kata Yamal akhirnya memicu friksi dan pertikaian kecil selepas laga. Bermula dari sedikit cekcok antara dirinya dengan Dani Carvajal, Yamal diserang oleh sejumlah pemain Madrid. Pertikaian di pinggir lapangan itu bahkan melibatkan polisi yang harus turun tangan ikut melerai. Konflik ternyata tak cuma terjadi di atas lapangan atau di dalam stadion, tapi juga merembet keluar arena pertandingan. Bahasan mengenai El Clasico menjadi bahasan yang terus dibicarakan beberapa hari setelah laga. Barca kemudian sadar bahwa tingkah Yamal kali ini sudah kelewatan, mengakibatkan konsekuensi yang lebih besar. Beberapa hari setelah laga, Barca memberi ultimatum tegas pada Yamal. Ia diminta fokus pada sepak bola dan tidak lagi membuat kegaduhan tidak perlu di luar lapangan. Barca juga meminta agen Yamal Jorge Mendes memantau aktivitas media sosial bintang muda mereka. Situasinya bagi Barca jelas, kekalahan adalah hal biasa. Tapi kekalahan dengan cerita pertikaian yang disebabkan oleh Yamal jelas sesuatu yang berbeda. Barca tak mau lagi sesuatu seperti ini terulang, dan untuk itu mereka memilih memberi teguran keras untuk sang pemain. Hanya berselang beberapa hari setelah ultimatum dari Barca, kabar menghebohkan datang. Lamine Yamal dilaporkan sudah pisah dengan kekasih tercintanya Nicky Nicole. Berita ini datang tepat sesaat Yamal dilaporkan baru saja membeli mansion mewah yang dahulu pernah dihuni Gerard Pique. Perpisahan ini hadir tepat sebelum Barca melakoni pertandingan ke-11 mereka di La Liga, melawan Elche. Sempat ada isu bahwa salah satu dari Yamal atau Nicole berselingkuh. Tapi kabar itu kemudian disanggah Nicole yang mengatakan kalau perpisahan ini adalah jalur terbaik bagi keduanya. Yamal lantas bermain sebagai starter di laga kontra Elche, membawa luka putus cintanya yang mungkin saja belum kering. Namun secara mengejutkan, Yamal mencetak 1 gol yang menjadi gol pembuka di laga itu. Hansi Flick yang ada di pinggir lapangan melompat kegirangan melihat anak muda kesayangannya kembali nyekor setelah dibuat mati kutu di El Clasico. Barca riuh menyambut gol perdana Yamal ini. Bagi mereka ini adalah fenomena bagus karena seorang pemain biasanya melempem setelah putus cinta. Namun Yamal tidak demikian. Selepas mencetak gol, Yamal berselebrasi, mencium logo Barca yang mungkin menjadi isyarat bahwa Barca adalah cinta sejatinya selamanya. Seolah ikut bahagia, Barcelona mengunggah video selebrasi Yamal. Lamine Yamal suka warna merah biru, tulis Barca. Unggahan ini seolah mewakili perasaan para fans Barca yang merasa bocah ajaib kesayangan mereka kini telah kembali. Tak ada lagi drama perbucinan, yang ada hanya Barcelona yang selama ini jadi cinta sejatinya. Barcelona sendiri berhasil memetik 3 poin penuh di pertandingan tersebut. Selain Yamal, Ferran Torres dan Marcus Rashford juga mencetak gol untuk memenangkan Barca 3-1. Barca masih mengekor Real Madrid dengan ketertinggalan 5 poin di tabel klasemen. Sejak kemunculannya pertama kali, semua pecinta sepak bola rasanya sepakat bahwa Lamine Yamal adalah talenta spesial. Pemain sepertinya mungkin cuma muncul sekali sepanjang beberapa dekade, tapi talentanya akan sia-sia apabila tak diikuti gaya hidup disiplin dan fokus tinggi. Tak bisa dipungkiri Yamal adalah remaja puber yang usianya bahkan belum genap 20 tahun. Tapi mewajarkan semua kelakuannya di luar lapangan bukanlah sesuatu yang bijak. Barca sudah mengambil langkah tegas dan langkah itu bisa dibilang adalah langkah yang sangat tepat. Tidak ada pernyataan spesifik dari pihak Yamal mengenai alasan dirinya berpisah dengan Nicole. Tapi mungkin saja ada sedikit masukan dari Hansi Flick dan orang-orang di Barca. Bagaimanapun kita tahu kalau Flick adalah pelatih yang sangat disiplin dan tidak menyukai pemain yang bertindak semaunya. Di sisi lain, Yamal juga perlu memfokuskan diri untuk pemilihan cedera.
Sejumlah laporan mengatakan cedera pulbajia atau tulang selangkangan yang dialami Yamal akan membuat performanya menurun. Tanpa fokus 100% pada pemulihan dan performa di atas lapangan, Yamal bisa saja berakhir menjadi pemain langganan pusat medis. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Apakah keputusan Lamine Yamal berpisah dengan Nicky Nicole adalah keputusan yang sangat tepat? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dan paling panas seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.